Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Good morning everyone. Oke, thank you untuk perkuliahan pada hari ini. Ini sudah pertemuan kita yang terakhir ya untuk di mata kuliah pengantar statistik sosial. Oke, baik. Hari ini kita akan bicara mengenai satu topik yang sedikit akan membahas tentang bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan dalam statistik. Oke, adapun materi yang kita bahas hari ini adalah estimation and hypothesis testing to population. Jadi bagaimana menyelesaikan estimasi atau hipotesisnya dalam dua populasi. Sebelumnya kita lihat dulu independent versus dependent sample. Jadi kalau bicara independent dan dependent, jadi ada dua sampel. Two sample are independent if they are drawn from two different population and the elements of one sample have two relationship to the element of the second sample. Jadi pada dasarnya dua sampel yang berbeda atau dua populasi yang berbeda dan memiliki elemen atau anggota sampel memiliki hubungan. Jadi anggota dari kedua sampel tersebut. Jika anggota dua sampel relatif ya dan sampel itu dikatakan dependent, test to independent sample. Jadi di dalam dua independent sampel. Selanjutnya, the selection of the sample has not effect. Jadi tidak memiliki efek on the selection of the second sample. Oke, next. Kalau kita lihat definition dari independent versus dependent sample ialah dua sampel drawn from two population. Jadi ada dua sampel yang kita lihat dalam kondisi ini, yang mana sampel tersebut terdiri dari, jadi misalnya sampel tersebut pada dasarnya adalah populasi yang mana populasi itu kita katakan sebagai atau digambarkan dari dua populasi. Jadi dua sampel yang digambarkan dari dua populasi itu independen jika selection of the sample. Jadi seleksi sampelnya itu dari satu populasi. Does not affect the selection of the second sample. Jadi dari second populasi. Otherwise the sample are dependent. Nah, jadi ini pada dasarnya adalah dependent ya. Oke, untuk melihat ini kita bisa lihat penjelasan secara jelas dalam dalam handbook yang sudah saya berikan. Nah, jadi di sini dicontohkan kalau kita lihat contoh di sini adalah misalnya example 10.1 ya. Oke. Suppose we want to estimate the difference. Jadi kita ingin melihat estimasi perbedaan antara rata-rata salary, jadi gaji dari semua laki-laki dan semua perempuan eksekutif. To do so, we draw two sample. Jadi kita bisa menggambarkan atau bisa melihat dua sampel tersebut. Jadi dari one problem, the population of male executive.
Jadi ada dari satu populasi itu male executive and other from the population of female executive. These two sample are independent because they are drawn from two different population. And the sample have not effect on each other. Jadi tidak ada efeknya ya. Next example 10.2 atau 10.2. Oke, lanjut. Suppose we want to estimate the difference between the mean week of all participation before and after, sebelum dan sesudah ya, weight loss program. Jadi setelah program itu selesai, maka to accomplish this support ya, we take a sample of 14 participation and measure their weight. Jadi bedanya sebelum dan sesudah complication-nya dari program tersebut. Nah, sebagai catatan di sini, 2 sampel include dari 40 partisipasinya, yang mana sampel ini memiliki 2 dependent sampel. Jadi ada 2 dependent ya. Oke. This section and section 10.2, 10.3 and 10.5 discuss why how to make confidence. Jadi bagaimana interval ini dan tes hipotesisnya bicara mengenai perbedaan antara dua populasi parameter ketika sampel dan independen. Artinya pada section 10.4 discuss how to make confidence ya. Intervalnya dan tes hipotesisnya tentang perbedaan antara dua populasi, rata-rata dua populasi di mana sampelnya sebagai dependen ya. Maka dari ini kita bisa lanjut melihat mean, standard deviation, and sampling distribution dari X bar 1 dan X bar 2. Suppose we select two independent. Oke, di mana sampelnya dari dua populasi yang berbeda dan refer to as population. Jadi yang pertama dan populasi yang kedua. Oke, di sini kita bisa melihat ini dikatakan dibaca rata-rata hitung 1 yaitu the mean of population 1 dan rata-rata hitung 2 atau rata-rata populasi 1, rata-rata populasi 2. Ini mu 1, mu 2 atau 1 atau 2 atau 1 itu adalah standar deviasi dari populasi yang pertama. Yang yang kedua itu adalah standar deviasi untuk populasi yang kedua. Di mana yang ini N ini adalah N yang ini adalah data ya, data. Jadi the size of the sample drawn from populasi 1. Jadi kita berapa banyak sampel yang digambarkan dari populasi yang pertama dan berapa banyak sampel yang digambarkan dalam populasi yang kedua. X bar 1 ini adalah mean of the sample drawn from populasi 1. Jadi ini X bar 1, X bar 2. Ini rata-rata dari sampel yang digambarkan dari populasi 1 dan populasi 2. Ini X bar 1 untuk populasi 1, X bar 2 untuk populasi 2 ya. Oke, kita lanjut. Then as we discuss in chapter sebelumnya ya, untuk kita bisa bicara mengenai chapter 8 and chapter 9. Pada chapter 8 dan chapter 9 jika standar deviasi tau 1 ya, standard deviation ini dibaca tau ya, atau boleh saja kita sebut ini the standard deviation
of population 1 is now. Jadi standar deviasi populasi yang pertama itu harus diketahui. Oke. Yang kedua, at least one of the following two condition is fulfilled. Artinya sampel ini lebih besar sama dengan 30. Jadi untuk sampel yang lebih besar ya. Yang berikutnya, if the sample size is small. Jadi jika sampel ini ukurannya atau kecil, then population from which the sample is drawn is normally distributed. Nah, artinya pada sampel distribusi ini dari X bar 1 is normal. Jadi X bar 1 itu normal dengan mean equal to mu1 and standard deviation equal to tau 1 per akar N1 sebagai asumsinya N1 per N besar, ini ada N kecil per N besar 1 lebih kecil sama dengan 0,05. Artinya ini sebagai margin of error ya, atau batasan yang dianggap normalnya. Baik, sebenarnya jika yang pertama itu standar deviasi tau 2 itu dari populasi 2 juga harus diketahui. At least one of the following two condition is fulfilled. Ini juga N2-nya harus lebih besar sama dengan 30. Ini sampelnya juga kecil. If the sample size is small, jadi jika sampelnya itu kecil, maka populasi dari sampel yang digambarkan itu is normally distribution. Jadi normal distribution. Hal atau ini dikatakan juga normal distribusi ya. Then the sampling distribution of X bar 2 is normal with is mean equal to X bar 2 and the standard deviation equal to tau 2 per akar N2 assuming that N2 per N2 lebih kecil sama dengan 0,05. Oke, next. Using this result, we can make the following statement. Tentang bagaimana menentukan mean dan standar deviasi dan shape of the sampling distribution. Jadi dari X bar 1 sampai X bar 2. Jika kita ikuti kondisinya, statistiknya sebagai berikut. Jadi misalkan yang pertama itu 2 sampel dikatakan independen, ya, 2 sampel dikatakan independen. Oke. Oke, baik. Ini dikatakan standar deviasi tau 1 and tau 2 of the two population are now. Okay, and let's one of the following two condition is fulfilled. Oke, but sampel are large. Nah, jadi sampel ini harus besar, N1 juga lebih besar sama dengan 30 dan N2 juga lebih besar sama dengan 30. If either one or both sample size are small, the both population from which the sample are drawn normally distributed. Atau distribusinya itu harus normal ya. Sehingga then sample distribution of X bar 1 to X bar 2 ya is approximately. Yang mana normal distribusi ini dengan rata-rata dan distribusi atau standar deviasinya. Ya, yang mana rumusnya itu mu X bar 1 dikurang mu X bar 1 dikurang X bar 2, di mana mu 1 kurang mu 2. Artinya tau kalau kita menggunakan taunya, tau X bar 1
X bar 2 akar dari tau 1 pangkat 2 per N1 tambah tau 2 pangkat 2 per N2. Oke. In this case, we can use the normal distribution to make a confidence interval and test a hypothesis about mu1 mu1 sampai dengan mu2, di mana pada figur atau gambaran ini 10.1 ini kita bisa melihat sampel distribusinya dari X bar 1 dan X bar 2 itu when the above condition are fulfilled. Jadi di mana kondisi ini yang kita sebut sebagai formulanya. Oke, ini dia pada aproksimasinya gambaran kurva ini ya, sampel distribusinya itu dari X bar 1 menuju X bar 2. Oke, approximately normalnya, jadi approximately-nya itu berada di sini ya. Kalau kita lihat pada approximately ini, di mana ini adalah kurvanya kurva normal, yang kita gambarkan ini adalah kurva normal. Ini adalah gambaran kurva normalnya, ini X bar 1, tau X bar 1, X bar 2, sama dengan tau 1 pangkat 2 per N1 tambah tau 2 pangkat 2 per N2. Oke, X bar 1, X bar 2. Nah, ini adalah kurva normal, bentuk dari kurva normal yang terjadi dari sampel atau dua distribusi sampel tersebut. Baik, kita lanjut ya. Sehingga sampel distribusi rata-rata standar deviasi ini, when the condition listed on the previous page are satisfied, di mana sampling distribusinya X bar 1, X bar 2 is approximately. Artinya normal with is mean and standard deviation as respectively. Nah, sehingga mu X bar 1, X bar 2 ini sama dengan mu 1 dikurang mu 2. Dan taunya, tau X bar 1, X bar 2 ini, inilah rumusnya. Akar dari tau 1 pangkat 2 per N1 tambah tau 2 pangkat 2 per N2. Baik. Itu kalau kita bicara mengenai hubungan yang terjadi antara sampel distribusi atau distribusi sampel rata-rata dan standar deviasi. Oke, kita lanjut ya. Pada interval ya, interval estimation dari X bar 1 mu 1 sampai dengan mu 2 by construction of confidence interval untuk mu 1, mu 2, we find the difference. Jadi kita bisa mencari perbedaan antara mean dari dua populasi ya. Sebagai contoh, we may want to find the difference between the mean height of male and female adults ya. Jadi perbedaan antara dua sampel mean X bar 1, X bar 2 is the point estimator of the difference between two population mean. Oke. Mu 1, mu 2 di mana kondisinya mentioned early in this section hold true. Kita menggunakan normal distribusi untuk sebuah confidence interval for the difference. Jadi untuk perbedaan dari dua populasi rata-rata. Sehingga the following formula gives the interval estimasinya adalah untuk mu 1 dan mu 2. Nah, sehingga pada konteks ini kita bisa melihat
confidence interval antara atau confidence interval untuk mu1 dan mu2 itu when using the normal distribusinya 1 dikurang alpha kali 100%. Inilah confidence interval untuk mu1 dan sampai mu2. Nah, jadi rumusnya adalah X bar 1 kurang X bar 2 plus minus Z tau X bar 1 kurang X bar 2. The value, jadi nilai dari Z ini is obtained, artinya dari normal distribusi atau distribusi normal. Pada tabel untuk kita berikan confidence levelnya atau nilai pada atau confidence level yang terdapat pada tabel tersebut. Sehingga the value of the tau X bar 1, X bar 2 is hitungan dari explained earlier. Artinya dari X bar 1, X bar 2 ini adalah point estimator dari mu1 dan mu2. Nah, sebagai contoh, jadi poin atau X bar 1, X bar 2 itu merupakan poin estimatornya untuk menentukan berapa nilai mu1 dan nilai mu2. Baik, catatan di sini kita bisa lihat, note that in the real world, tau1 and tau2 are never known, di mana consequently we will never use the procedure of dissection. Tetapi kita akan mendiskusikan bagaimana proses ini dalam sebuah buku untuk informasi of the readers. Nah, artinya sebagai contoh kita lihat pada contoh 10.3 ini ilustrasinya adalah bagaimana proses untuk konstruk confidence interval untuk mengetahui ya mu1, mu2 yang digunakan untuk distribusi normal atau menggunakan distribusi normal. Oke, jadi bisa dilihat contoh ini ya. According to the Kaiser Family Foundation survey in 2011 and 2010 ya, rata-rata annual premium per employer, sponsored health insurance untuk pemilik conference was ya sekitar 15,073 US in 2011 ya. Nah, ini adalah bagaimana menentukannya. Anda bisa lihat what is the point estimate ya. What is the point estimate dari mu1 dan mu2-nya. Oke, and then construct 97% ini adalah confidence intervalnya. Nanti bisa kita lihat solusinya di sini. Anda bisa baca ya bisa dibaca lagi bagaimana menyelesaikan solusi ini. Oke, bisa dilihat ya pada handbooknya. Baik, saya lanjut aja mengenai bagaimana menentukan hipotesis testing atau hipotesis dari mu1 dan mu2. It is often necessary to compare the means of two populations. Sebagai contoh, we may want to know if the mean price of house in Chicago is the same as that in Los Angeles. Similarly, we may be interested in knowing if, on average, American children spend paper how in school than Japanese children do. In both these cases, we will perform a test of hypothesis about mu1 to mu2. The alternative hypothesis in a test of hypothesis. Jadi alternatifnya, ya hipotesis alternatif di dalam sebuah tes hipotesis ini, maybe that means of the two population
are different. Jadi dua populasi yang berbeda. Atau kita sebut juga ini sebagai rata-rata dari populasi pertama is greater than the mean of the second population. Atau the mean of the first population is less than the mean of the second population. Okay, that's their situation are described next. Jadi ini di sini bisa kita lihat number one, testing and alternative hipotesisnya adalah rata-rata untuk populasi yang berbeda is equivalent ya. Jadi rata-ratanya itu harus equivalent. Equivalent itu kalau walaupun populasi yang berbeda itu harus equivalent terhadap X bar 1 yang tidak sama dengan X bar 2, which is the same as mu 1, mu 2 tidak sama dengan 0 gitu. Oke, testing and alternative hypothesis that the mean of the first population is greater than the mean of the second population is equivalent to mu lebih besar dari mu 1 lebih besar dari mu 2, which is the same as mu 1 kurang mu 2 itu lebih besar dari 0. Oke, baik. Pada dasarnya, yang ketiga kita bisa lihat juga testing and alternative hypothesis that the mean of the first population is less than the mean of the second population is equivalent to mu 1 lebih kecil mu 2, which is the same as mu 1 mu 2 lebih kecil 0. Sehingga pada prosedur ini kita mengikuti perform test of hypothesis about the difference between two population mean is similar to the one that is used. Kita gunakan untuk menghitung atau tes hipotesis tentang single populasi parameter yang dijelaskan pada chapter 9. Pada prosedur involves the same 5 step for the critical value approach that we use in chapter 9, kita melihat atau tes hipotesis tentang mu dan P ini here again if the following. Artinya pada populasi ini kita bisa lihat ini condition are satisfied. Artinya kita akan menggunakan distribusi normal untuk mencari tes hipotesis tentang mu 1, mu 2. Yang pertama, dua sampel yang berbeda. Yang kedua, standar deviasi tau 1 dan tau 2 dari populasi ini diketahui. At least one of the following two condition is fulfilled. Both sample are large. Jadi sampelnya lebih besar. N1 lebih besar sama dengan 30 dan N2 lebih besar sama dengan 30. Jadi untuk sampel yang besar. If other one or both sample size are small, then both population from which the sample are drawn are normally distributed. Sehingga kita menggunakan normal distribusi, the value of the test statistic Z. Jadi menentukan nilai Z itu untuk mengetahui atau terhadap X1, X bar 1, X bar 2 is computed. Sebagai inilah rumusannya, yaitu Z sama dengan X bar 1 kurang X bar 2 kurang mu 1 kurang mu 2 per tau X bar 1 X bar 2. Di mana atau value-nya dari X bar 1 X bar 2 itu ini sebagai substitusi dari H0, ya, substitusi dari H0 nilai dari tau X bar 1, X bar 2 ini hasil hitung early in dissection. Jadi hasil hitung. Kalau untuk menentukan tau ini adalah hasil hitung, kalau ini adalah substitusi dari H0. Ya, jadi kalau H0 itu kita bisa menentukan hipotesisnya. H0 itu adalah
ya hipotesis yang diinginkan, tapi kalau tidak terjadi hipotesis itu, maka ada namanya H alternatif atau hipotesis alternatif. Oke, seperti itu ya. Oke. Baik, kita lanjut ya. Ini nanti contohnya teman-teman bisa lihat ya. Oke, yang sudah ada di apa namanya handbooknya ya. Nah, ini pada gambar kurva ini pada ini gambar kurvanya ya. Oke, ini step 4, oke, step 5, oke, baik. Ini kalau kita menggunakan p-value to make the decision ya. Ini untuk menyelesaikan atau decisionnya pakai untuk mencari p-value-nya ya. Oke, we can use, next saja ya. Kalau yang ini kita next saja. Itu sampel juga. Nah, ini kalau Anda teman-teman menggunakan aplikasinya. Ini inference about the difference between dari dua populasi mean untuk independent sampel tau 1 dan tau 2 unknown but equal, tidak diketahui tetapi equal lah. Nah, artinya pada seksi ini diskusi making of confidence interval dan testing hipotesisnya tentang different antara rata-rata dari dua populasi mu1 mu2 sebagai asumsinya, standar deviasinya tau 1 dan tau 2 itu of this population ya are not known, tetapi asumsikan sebagai to be equal, sehingga there are some other condition explained below the must be fulfilled to use the procedure discussed in this section. Nah, jika kita mengikuti kondisi ini, satisfied-nya adalah dua sampel ini independen, maka standar deviasinya tau 1 tau 2 dari populasi ini unknown, tetapi can be assumed to be equal. This is tau 1 sama dengan tau 2. K at last one of the following two condition is fulfilled. Ini buat sampelnya juga besar ya. N1 lebih besar sama dengan 30, begitu N2-nya juga lebih besar sama dengan 30. If other one or both sample size are small, then both population from which the sample are draw are normally distributed. Jadi kalau kita gambarkan ini sebagai gambaran distribusi normalnya. Baik, valid standard deviation untuk dua sampelnya, ini the valid standard deviation untuk dua sampel as compute sebagai SP sama dengan akar dari N1 kurang 1 kali S1 pangkat 2 tambah N2 kurang 1 kali S2 pangkat 2 per N1 tambah N2 kurang 2. Where di mana N1 dan N2 itu adalah size of the two sample, S1 pangkat 2, S2 pangkat 2 adalah varians dari dua sampel yang mana respectively here is estimator of tau. In this formula, N1 kurang N2 ini adalah degree dari freedom per sample. Sampel 1, N2 kurang 1 are the degree of
freedom per sampel 2 N1 tambah N2 kurang 2 are the degree of freedom untuk dua sampel taken together. Note that SP ini is an estimator of the standard deviation tau of each of the two population. Oke, sehingga di mana SP ini kita gunakan sebagai estimator dari tau dan standar deviasi tau X bar 1, X bar 2 ini adalah X bar 1, X bar 2 is estimate by X SS S X bar 1, S bar 2 the value of S bar 1, S bar 2 ini hasil hitung dari formula atau rumusan yang kita gunakan ya. Nah, ini hasil hitung dari rumusan yang kita gunakan. Nah, ini dia rumusannya S S-nya ya. Untuk X bar 1, X bar 2 ini SP-nya akar dari 1 per N tambah 1 per N 1 tambah 1 per N2. Oke, baik. Oke, ini untuk interval estimasinya ya. Ini untuk di mana confidence interval untuk mu1, mu2 itu 1 dikurang alfa, ini rumusan umumnya. Jadi 1 dikurang alfa itu biasanya alfa 0,05 ya. Jadi kali 100%. Ini confidence interval untuk mu1, mu2 adalah X bar 1, X bar 2 plus minus TS ya. Where value of the T is obtained dari T distribusi table untuk kita berikan confidence level N1 tambah N2 kurang 2 degree of freedom. Oke, next lah. Kita lanjut ya. Ini sampel lah ya. Ini sebagai contoh. Teman-teman bisa lihat nanti hasil pembahasan ini. Oke, nah, ini rumus untuk menghitung hipotesis testingnya. Jadi menghitung hipotesisnya tentang mu1, mu2. Jadi untuk mu1, mu2 itu pakai ujinya uji T ya, atau pakai tes statistik T ya. Jadi uji T kita sebutlah uji T ya. Biasa dalam bahasa sehari-hari ini disebut dengan uji T. Di mana X bar 1 kurang X bar 2 itu kurang mu1 kurang mu2 per X bar 1, X bar 2-nya. The value X bar 1, X bar 2 ini adalah formula dari substitusi dari null hipotesis. Artinya null hipotesis itu adalah H0. Jadi hipotesis H0 ya, null hipotesis. Dan X bar 1, X bar 2 itu adalah hitungan dari explained earlier in section. Jadi pada section 10.21 itu Anda bisa lihat cara menggunakan atau hitungannya ya. Oke, ini tadi kalau sampel atau contohnya. Baik, oke, saya lanjut saja step by step-nya ya. Teman-teman bisa gunakan nanti ini kalau kita gunakan using the value to make a decision ya. Oke, saya next saja. Oke, ini untuk ya ini baik, oke, lanjut. Ya, kita fokus di sini sedikit lagi ya. Ini inference tentang difference between dua populasi rata-rata untuk independent sampel ya. Tau 1 dan tau 2 unknown and
unequal. Jadi dia tidak diketahui dan tidak equal juga ya. Nah, bagaimana itu? Case section 10.2 explain it how to make inference tentang perbedaan antara dua populasi rata-rata yang menggunakan T distribusi atau UGT when di mana standar deviasinya itu dua populasi are unknown tetapi equal dan certain other assumption hold true. Sekarang what if all other assumption of the section 10.2 hold true tetapi populasi standar deviasi ini tidak hanya mengetahui tetapi also unequal. Maka dalam case ini prosedur kita gunakan mencari confidence interval dan menghitung hipotesis tentang X bar 1, X bar 2 remains similar to the ones we learn in section 10.21 and 10.22. Expect untuk dua perbedaan di mana populasi standar atau standar populasi di mana populasi standar deviasinya unknown and not equal, maka the degree of freedom are not longer given by N1 tambah N2 kurang 2 and the standard deviasi of X bar 1, X bar 2 is not calculated using the followed standard deviasi. Nah, ini degree of freedom-nya itu jika dua sampel itu independen, maka standar deviasinya tau 1, tau 2 ini populasi unknown and unequal. That is tau 1 tidak sama dengan tau 2. At least one of the following two condition is fulfilled, di mana sampel lebih besar, N1 lebih besar sama dengan 30 dan N2 lebih besar juga harus lebih besar ya. Sampel yang lebih besar nih, jika either on or both sample size are small, maka both populasi dari which the sample are yang kita gambarkan normal distribusinya itu sebagai DF sama dengan S1 pangkat 2 per N1 tambah S2 pangkat 2 per 2 pangkat 2 lagi per X1 pangkat 2 per N1 pangkat 2. Nah, ini per N1 kurang 1 tambah S2 pangkat 2 per N2 pangkat 2 per N2 kurang 1. Nah, the number given by this formula always rounded down per DF. Nah, ini estimasinya, standar deviasinya, oke, interval estimasinya, confidence-nya sama ya, confidence-nya juga sama. Baik, saya lanjut saja, Anda bisa lihat contohnya. Oke, ini hypothesis testing about hypothesis testing ya. Kita gunakan yang tadi juga rumusnya, yang ini untuk uji T-nya. Oke, saya pikir itu dia yang bisa kita bahas. Begitu juga ini kalau inference about difference between ya dari dua populasi dan untuk varied sample. Oke, next saja. Nanti ini untuk D-nya, standar deviasinya. Oke, saya lanjut saja sepertinya. Interval dari mu D, ini mudah, tidak ada yang sulit untuk di sini. Oke, saya lanjut. Nanti contohnya bisa dilihat ya, bisa dipahami atau dibaca. Lagi diikutin dari contoh yang sudah ada di handbook ini. Oke, ini juga bicara mengenai
perbedaan dua populasi proportion dan besar independent sampel. Oke, ini rumusannya yang digunakan. Oke, baik. Saya lanjut saja ke sini. Menikah tadinya, oke. Baik. Oke, nanti teman-teman semua bisa menyelesaikan ambil chapter 11 ya. Di sini aja tadi. Baik, ini ada advanced exercise ya. Nanti teman bisa dikerjakan ya. Ini ada beberapa soal nih. Baik, dua soal saja yang dikerjakan ya. Dua soal. Yang ini 10.92 ini untuk NIM yang ganjil ya. 10.92 ini untuk NIM-nya yang ganjil. Next. Dan ini untuk 10.94 ini untuk NIM-nya yang genap. Jadi ada dua soal masing-masing satu. Yang ini untuk NIM-nya atau NPM yang ganjil. Dan ini 10.94 ini untuk NIM atau NPM yang genap. Oke teman-teman, itu saya pikir yang bisa saya sampaikan pada perkuliahan hari ini. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat ya. Oke. Ini. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi perkuliahan pada hari ini. Sekali lagi thank you untuk pertemuannya. Sampai ketemu di pertemuan ujian ya. Siapkan dirinya untuk mengikuti ujian. Itu saja, thank you. Salam sehat, good morning.